Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan resume seminar tentang strategi turnaround UMKM menghadapi COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Nama saya Vindi Devita Putri, NIM 195. Ada dua hal yang mendasari yang membedakan krisis kita ketika itu dengan krisis kita yang disebabkan oleh pandemi akibat penyebaran virus COVID-19. Krisis ekonomi yang biasa terjadi, baik itu tahun 1098 atau 2008, bedanya dengan krisis hari ini, anggap saja krisis itu lambat, tidak secepat ekonomi di lapis paling bawah. Jadi, pada saat itu, krisis ekonomi dirasakan oleh sektor finansial dan sektor industri, artinya yang skalanya besar. Pandemi COVID-19 memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis usaha kecil dan menengah. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 96% pelaku UKM mengaku sudah mengalami dampak negatif COVID-19 terhadap proses bisnisnya. Sebanyak 75% di antaranya mengalami dampak penurunan penjualan yang signifikan. 51% pelaku UKM meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalankan hanya akan bertambah 1 bulan hingga 3 bulan ke depan. Sebanyak 67% pelaku UKM mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat, dan 75% merasa tidak mengerti bagaimana membuat kebijakan di masa krisis. Sementara hanya 13% pelaku UKM yakin mereka memiliki rencana penanganan krisis dan menemukan solusi untuk mempertahankan bisnis mereka. Kementerian Koperasi dan UKM telah membuka layanan hotline yang ditujukan sebagai tempat aduan bagi UKM yang usahanya terkena dampak pandemi COVID-19 ini mulai pertengahan Maret lalu. Pendapatan ini kemudian jadi acuan dari pemerintah untuk menyiapkan program-program antisipasi dampak COVID-19. Antara lain mengajukan stimulus daya beli UKM dan koperasi, program belanja di warung tetangga atau menggerakkan ekonomi sekitar, restrukturisasi kredit bunga, memasukkan sektor mikro dalam program kartu prakerja, bantuan langsung tunai, hingga relaksasi pajak untuk UKM, di mana pemerintah berharap program-program ini bisa membantu koperasi dan UKM bertahan di masa pandemi ini. Jurnal memberikan beberapa tips yang dapat diterapkan oleh UKM di masa ini, antara lain yang pertama, memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Di tengah kondisi ini, di mana masyarakat dihimbau bertatap muka dan keluar rumah, media sosial dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan produk atau usaha yang kamu miliki. Jika kamu belum mencoba. 2. Pastikan cash flow terjaga dengan sehat. Arus kas menjadi unsur paling penting dalam bisnis, sehingga para pemilik usaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal dan baik. Dengan situasi ini, pemilik usaha ada yang menjadi terhambat dalam melakukan penagihan dan pembayaran kepada mitra usaha karena biasa dilakukan manual tatap muka. Yang ketiga, rencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Melihat kembali rencana anggaran biaya menjadi hal yang krusial di masa ini. Pemilik usaha harus dapat memilih pos anggaran mana yang menjadi
prioritas dan melakukan penyesuaian budget dengan kondisi saat ini untuk mengupayakan usaha tetap berjalan dan resiko yang dapat diantisipasi. 4. Selalu monitor transaksi bisnis. Lakukan transaksi perbankan secara online di rumah pada masa ini. Melalui fitur CashLink pada jurnal, pemilik usaha dapat melakukan rekonsiliasi bank secara otomatis tanpa perlu repot mengunjungi kantor fisik. Jurnal akan menampilkan ringkasan rekonsiliasi bank pada semua akun kas dan bank, serta perubahan saldo kas dan bank yang belum dicatat. 5. Perhatikan kondisi stok barang. Cek status persediaan barang secara berkala dan real time menggunakan fitur inventory signal. Pemilik usaha tidak hanya menghitung persediaan barang, tetapi juga mengetahui harga jumlah jual beli rata-rata dan menginformasikan ketersediaan stok saat itu juga. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.